Di sini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai cara menghitung luas objek pada citra digital. Langkah-langkah pemrogramannya yaitu yang pertama kita letakkan terlebih dahulu data citra yang ingin kita olah pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan citra yang nantinya akan kita olah untuk dihitung luasnya pada masing-masing objek. Setelah data citra ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka secara otomatis data citra tersebut akan berada pada current folder di mana direktori kerja MATLAB itu berada. Langkah-langkah pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon New Script pada pojok kiri atas. Kita klik. Kemudian kita bisa memberikan perintah pada editor di sini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Penjelasan masing-masing perintah ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Kita awali dengan membaca file citra RGB. Perintah yang digunakan yaitu yang pertama kita deklarasikan sebuah variabel. Misalnya kita gunakan variabel i di sini. Kita gunakan function imread untuk membaca file citra RGB. Kemudian kita inputkan nama file beserta ekstensinya, yaitu di sini .jpg. Seperti ini. Kita bisa melihat tampilan citra yang sudah kita baca menggunakan perintah figure imshow i seperti ini. Kemudian kita coba running. Jadi running pertama kali kita diminta untuk menyimpan file script yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita simpan dengan nama menghitung luas objek. Seperti ini kita save. Nah, maka akan muncul tampilan citra RGB yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya, kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan adalah kita deklarasikan variabel J di sini. Function yang digunakan adalah RGB to gray dari i. Kita lihat hasil konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Nah, ini merupakan citra RGB asli, sedangkan ini merupakan citra grayscale hasil konversinya. Setelah itu, ini kita perbesar saja. Kita lakukan konversi citra grayscale menjadi citra biner. Perintah yang digunakan adalah K sama dengan imbinerize J, kemudian kita beri nilai threshold di sini menggunakan nilai threshold 0,95.
Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan citra biner hasil konversi dari citra grayscale. Di sini proses konversi kita gunakan metode thresholding. Jadi jika ada nilai pixel di bawah nilai threshold yang kita tentukan, maka pixel itu nilainya akan berubah menjadi 0. Tetapi jika nilai pixel itu di atas nilai threshold yang kita berikan, maka nilai pixel itu akan berubah menjadi angka 1. Sehingga citra yang dihasilkan berupa citra biner yang terdiri dari nilai 0 atau 1. Pada citra biner yang dihasilkan, di sini objek yang kita harapkan di sini berwarna hitam. Sedangkan background di sini berwarna putih. Sedangkan dalam pengolahan citra itu mestinya objek itu yang berwarna putih atau bernilai pixel 1. Sedangkan background yang bernilai pixel 0 atau berwarna hitam. Jadi ini mesti kita balik atau kita inverse atau kita lakukan operasi komplement. Jadi nanti objek akan berwarna putih sedangkan background akan berwarna hitam. Karena begitu objek berwarna putih, maka nilai pikselnya bernilai 1. Kalau sudah bernilai 1, maka bisa kita olah lebih lanjut. Misalnya kita hitung luasnya atau kita hitung sentroidnya. Kalau seperti ini tidak bisa, karena nilai pikselnya bernilai 0. Maka dari itu, kita lanjutkan dengan melakukan operasi komplement. Perintah yang digunakan yaitu L sama dengan im komplement K. Kita lihat hasil operasi komplement. Nah, ini merupakan citra hasil operasi komplement dari citra biner ini. Hanya dibalik saja. Yang semula nilai pixel 0 berubah menjadi 1, yang semula nilai pixel 1 berubah menjadi 0. Maka warnanya juga akan terbalik seperti itu. Setelah itu, kita lakukan operasi morfologi. Jadi di sini perlu kita lakukan operasi morfologi, fungsinya untuk menghilangkan noise. Jadi kalau kita perhatikan, di sini masih terdapat noise. Nah, noise yang dimaksud contohnya seperti ini. Pixel ini karena tidak menempel atau tidak menyatu dengan objek yang lebih besar, maka dia dihitung sebagai objek lain seperti itu. Maka dari itu perlu kita hilangkan objek-objek berukuran kecil ini supaya tidak dihitung sebagai objek. Perintah yang digunakan yaitu melakukan operasi morfologi area opening. Nah, perintah yang digunakan M sama dengan BW area open L. Di sini kita beri nilai batas 100. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi semula ketika masih ada noise seperti ini, sedangkan setelah kita lakukan operasi morfologi, maka noise tersebut akan hilang. Nah, sudah tidak ada lagi objek yang tidak menyatu, dia akan hilang. Sedangkan objek-objek yang ini, yang kecil-kecil ini, karena dia menyatu dengan objek yang besar, maka dia tidak ikut hilang. Dia tetap dianggap sebagai objek yang besar ini.
Jadi nilai 100 ini artinya jika ada objek yang memiliki luas kurang dari 100, maka akan dihilangkan. Seperti itu. Asumsinya objek-objek yang kita harapkan seperti objek ini, objek kunci Inggris, objek tang, objek kacamata di sini, kita asumsikan bahwa luasnya lebih dari 100. Maka dari itu begitu kita berikan nilai batas 100, objek-objek yang besar tersebut tidak ikut hilang. Tapi misalnya kita berikan nilai batasnya itu besar, misalnya di sini 10.000 misalnya. Coba kita running. Nah, maka objek yang luasnya di bawah 10.000 maka akan hilang. Seperti itu. Maka berarti objek yang tersisa ini pastinya memiliki luasan di atas 10.000. Sedangkan objek yang ini, kacamata, kemudian tang, kunci Inggris, cutter seperti ini akan hilang karena pastinya memiliki luas kurang dari 10.000. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan labeling. Terhadap citra biner hasil segmentasi. Perintah yang digunakan yaitu label, n sama dengan bw label m. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari pelabelan. Ini yang figur imshow di atas kita nonaktifkan terlebih dahulu supaya tidak terlalu banyak figur yang muncul. Nah, ini. Jadi ini tadi merupakan citra hasil segmentasi setelah dilakukan operasi morfologi. Jadi kemudian yang di sebelah kanan ini adalah citra hasil labeling. Secara visual memang tidak kelihatan perbedaannya. Tetapi kalau kita lihat nilai pikselnya, nah, di sini indeksnya 1. Kalau putih memang dia bernilai 1 pada citra biner. Kalau background sini hitam berarti indeksnya 0, seperti ini. Kalau objek yang di sini, nah, dia juga indeksnya 1. Karena memang piksel berwarna putih 1. Pada objek yang lain juga indeksnya 1. Tetapi pada citra hasil pelabelan, kalau kita perhatikan, nah, indeks di sini 1 pada objek ini. Pada objek yang lainnya, di sini 2. Pada objek yang lainnya, di sini 3. 3 semua di sini. Pada objek di sini 4. Di sini 5. Di sini 6. Di sini 7 dan di sini 8. Jadi masing-masing objek itu memiliki indeks sendiri-sendiri pada citra hasil pelabelan. Seperti itu. Kalau sebelum dilabeli, indeksnya sama semua, nilai pikselnya sama-sama 1 semua. Jadi itu fungsi pelabelan. Kita memberikan label pada masing-masing objek. Ini adalah objek nomor 1. Ini adalah objek nomor 2. Ini adalah objek nomor 4. Ini adalah objek nomor 3. Jadi itu fungsi dari pelabelan. Bisa kita lihat perbedaan dari masing-masing objek. Kita tambahkan perintah seperti ini. Nah, maka tampilan dari citra hasil pelabelan itu masing-masing objek akan diberi warna yang berbeda-beda seperti ini. Kalau ini tetap sama, karena hanya memang pikselnya hanya bernilai 0 atau 1 saja. Kita juga bisa memberikan pewarnaan terhadap citra labeling. Memberikan pewarnaan
pewarnaan RGB terhadap citra labeling. Perintah yang digunakan yaitu N sama dengan label to RGB dari label. Kita lihat hasil pewarnaannya. Nah, ini merupakan pewarnaan dari citra label. Ini juga pewarnaan, tetapi pewarnaannya grayscale, sedangkan ini pewarnaannya RGB. Jadi masing-masing objek diberikan warna yang berbeda-beda. Setelah itu, kita lakukan ekstraksi luas dan sentroid. Perintah yang digunakan yaitu mengekstrak luas dan sentroid pada masing-masing objek. Statistik maksudnya, kita gunakan function region property dari label. Nah, properti yang kita ambil adalah area, yaitu luas, dan juga centroid atau titik pusat dari masing-masing objek. Setelah itu, kita berikan keterangan urutan label dan luas pada masing-masing objek. Perintah yang digunakan yaitu di sini kita berikan perulangan for K sama dengan 1 sampai N. Jadi N itu banyaknya objek di sini. Area, kita ambil areanya yaitu stats. Jadi ini pada urutan ke K kita ambil area. Kemudian kita ambil centroid dengan perintah yang sama. Setelah itu kita berikan teks atau tulisan pada koordinat centroidnya, centroid pada masing-masing objek tentunya. Di sini kita kurangi 12 untuk susunan peletakan teksnya saja. Kita sesuaikan dengan mengurangi centroidnya dengan angka 12, itu bisa divariasikan, tidak masalah. Number to string K, jadi K ini merupakan urutan objek atau hasil pelabelan. Kita berikan warna hitam saja tulisannya. Kemudian untuk ukuran font kita berikan ukuran 12. Kemudian kita buat font tersebut tebal. Jadi kita beri bold seperti ini. Itu untuk memberikan teks berupa urutan objek atau hasil dari labelnya. Sedangkan ini kita berikan teks untuk luas dari masing-masing objek. Kita beri warna hitam juga. Kita tutup dengan N. Setelah itu kita coba running. Nah, ini merupakan hasil dari penghitungan luas
dari masing-masing objek. Nah, seperti ini. Jadi angka yang di atas itu merupakan urutan objek hasil labelingnya tadi. Berarti ini adalah objek nomor 1. Luasnya adalah 5540 piksel. Sedangkan ini adalah objek nomor 2. Luasnya adalah 7452 piksel. Dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau kita amati di sini objek yang ada 8. Kemudian luas objek yang paling kecil di sini yaitu adalah objek ke-8 dengan luas 3744. Sedangkan luas objek terbesar itu ada pada objek nomor 6 dengan luas 19.881 piksel. Kita bisa menseleksi objek yang ingin kita ambil berdasarkan luasnya. Misalnya, kita deklarasikan variabel O. Jadi kita menseleksi objek berdasarkan luas. O sama dengan BW area fill. Jadi kita filter areanya, yaitu M. M ini variabel citra binernya tadi, sebelum dilakukan labeling. Misalnya kita ambil objek yang memiliki luas antara 3000 piksel sampai 6000 piksel. Seperti itu misalnya. Setelah itu, kita lakukan mengekstrak komponen RGB dari citra asli. R adalah I, jadi I merupakan citra asli. Ini. Kita ambil semua baris pada citra asli, kita ambil semua kolom pada citra asli, tetapi hanya komponen yang pertama. Maka akan kita peroleh komponen red. Pada komponen G, kita ambil semua baris pada matriks I, kita ambil semua kolom pada matriks I, tetapi hanya komponen yang kedua saja. Maka akan kita peroleh komponen green. Dengan cara yang sama, pada komponen yang ketiga, maka akan kita peroleh komponen blue. Setelah itu, kita ubah warna background menjadi putih. R negasi dari O adalah 255. Jadi 255 itu putih. 255, 255, 255 itu putih. Jadi kalau R-nya 255, kemudian G-nya 255, B-nya juga 255, maka akan menghasilkan warna putih. Negasi dari O. Nah, O itu adalah objek. Objek yang sudah kita seleksi. Objek yang sudah kita filter berdasarkan aturan yang kita berikan. Kalau negasi O berarti background. Jadi background pada R itu kita ubah menjadi 255. Background pada G kita ubah menjadi 255. Background pada blue kita ubah menjadi 255. Maka backgroundnya nanti akan berwarna putih. Kita berikan perintah RGB concatenation. Kita gabungkan matriks yang backgroundnya sudah kita ubah warnanya menjadi putih. Seperti ini. Kita tampilkan figur imshow RGB. Kita coba running. Nah, jadi ini merupakan citra asli, kemudian ini adalah luas dari masing-masing objek. Ini hasil seleksi yang kita berikan. Tadi kita berikan aturan
Objek yang ingin kita ambil hanya objek yang memiliki luas antara 3000 sampai 6000 piksel saja. Jadi sesuai data di sini, objek yang memiliki luas 3000 sampai 6000 piksel yaitu tentunya ini objek nomor 8, kemudian objek nomor 4, dan objek nomor 1. Sehingga tampilannya seperti ini. Kalau kita seleksi pada ring yang lain, misalnya 5000 sampai 10000, coba kita running. Nah, ini merupakan objek yang memiliki luas dengan ring antara 5000 sampai 10000. Jadi objek ini nomor 1, objek nomor 2, objek nomor 3, dan objek nomor 4. Kalau kita ingin menseleksi objek dengan luas yang paling besar, jadi objek terluas, seperti ini. Nah, kita akan memperoleh objek yang memiliki luas yang paling besar, yaitu objek nomor 6 dengan luas 19.881 piksel. Misalnya kita ingin memperoleh 3 objek yang memiliki luas paling besar. Nah, ini merupakan 3 objek yang memiliki luas terbesar, yaitu objek nomor 5, 6, dan 7. Kalau objek terkecil, misalnya kita ambil satu saja. Nah, maka akan kita peroleh satu buah objek yang paling kecil. Kalau kita ambil 3 objek yang paling kecil, nah, maka akan kita peroleh 3 objek yang paling kecil luasannya. Seperti itu. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video tutorial